Di atas permukaan air, bunga dari tanaman terapung ini bisa membuat banyak mata jatuh cinta dengan warna lavender pink yang menyala. Teksturnya yang lembut seperti beludru dapat menjulang hingga 1 meter di atas permukaan air, menegaskan kontras dengan warna latar belakang hijau yang mendominasi. Sinar mentari yang memantul dari kelopak bunga halus ini menambah pesona area perairan yang mereka huni, menyegarkan mata siapapun yang memandangnya, menyediakan keteduhan bagi siapapun yang berada di bawahnya. Tapi keindahan ini akan berubah mematikan jika tumbuhan ini tidak terkontrol populasinya. Karena di bawah permukaan air, tumbuhan hijau yang tenang ini diam-diam menghasilkan begitu banyak benih seumur hidupnya. Satu tangkai dari tumbuhan terapung ini dapat menghasilkan hingga lebih dari 5.000 biji setiap tahunnya. Tapi bukan hanya dari biji, tumbuhan ini juga ahli kagebunshin. Diam-diam menggandakan diri, menghasilkan populasi padat dalam sekejap. Di habitat yang tepat dengan iklim panas atau cuaca subtropis, tumbuhan akuatik ini dapat menggandakan populasinya dalam waktu 2 minggu. Bahkan beberapa spesies dapat tumbuh hingga sepanjang 2-5 meter dalam sehari. Ini adalah salah satu tumbuhan yang memiliki laju pertumbuhan tercepat, menjadikannya spesies invasif yang dapat mengancam habitat. Ini adalah eceng gondok. Eceng gondok, atau kadang juga disebut anggrek air, merupakan tanaman eksotik dari Amerika Selatan yang mulai mendunia pada akhir tahun 1800-an. Sehingga, sama seperti kersen, eceng gondok telah dinaturalisasi di banyak negara dan dianggap sebagai tumbuhan lokal. Secara anatomi, eceng gondok dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 65 cm, dengan daun hijau tua bulat berdiameter 5-10 cm. Pada beberapa bagian batangnya terdapat struktur gembung yang berongga seperti spons. Struktur berongga inilah yang memungkinkan tumbuhan ini mengapung di permukaan air. Pada tumbuhan dewasa, tangkai daun yang memanjang akan menopang satu bonggol yang dapat menghasilkan 8 hingga 15 bunga. Bunganya berwarna ungu muda atau biru tua keunguan dengan bagian tengah yang berwarna kuning. Sistem akarnya dapat meluas hingga 1 meter ke bawah dan biasanya berwarna hitam atau ungu. Panjang bunga antara 4-6 cm dengan lebar antara 3,5-5 cm. Kapsul biji eceng gondok panjangnya sekitar 10-15 mm dan dapat berisi hingga 300 biji. Biji eceng gondok berbentuk oval seperti telur, panjangnya sekitar 0,5 hingga 1,5 mm. Karena sama-sama terapung, eceng gondok sering keliru disamakan dengan tumbuhan akuatik lain, seperti frogsbeet. Namun, batang frogsbeet rata dan tidak memiliki umbi yang mengembung seperti eceng gondok. Selain itu, akar frogsbeet berwarna lebih cerah, bahkan cenderung putih, tidak hitam seperti akar eceng gondok. Jadi, kalau kamu menemukan tumbuhan akuatik yang mirip eceng gondok, tapi akarnya berwarna putih dan batangnya tidak menggembung, kamu bisa tenang. Kenapa bisa tenang? Karena anggota keluarga Pontederiaceae ini terkenal dengan kemampuan regenerasinya yang cepat dan melalui banyak metode. Mereka bisa berkembang biak melalui tunas, stek, dan benih atau biji. Bahkan, benih eceng gondok dapat tetap aktif di substrat dan mampu bertahan bahkan pada periode kekeringan yang ekstrim. Di satu sisi, kemampuan berkembang biak ini baik karena membuat mereka bertahan dari kepunahan. Tapi di sisi lain, mereka dapat menjadi invasif di luar habitat endemiknya. Eceng gondok telah terkenal sebagai salah satu hama gulma yang paling serius di negara-negara bagian tenggara. Eceng gondok dianggap sebagai masalah lingkungan yang serius bagi lahan basah di negara-negara teluk, karena mereka dapat tumbuh 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 20 hari dan dengan cepat menguasai permukaan air. Pertumbuhan eceng gondok yang pesat ini akan secara langsung memenuhi permukaan air dan menghalangi cahaya matahari masuk, dan lambat laun akan mengurangi kadar oksigen di dalam air. Sementara, banyak kehidupan akuatik yang berada di bawah dan permukaan air membutuhkan cahaya matahari untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu,
populasi eceng gondok yang padat akan menghambat navigasi dan aliran air, menciptakan genangan yang menjadi surga bagi para siput dan nyamuk yang dapat membawa penyakit seperti bilharzia dan malaria. Kemudian, 1 hektar eceng gondok akan menghasilkan sekitar 500 ton sisa tumbuhan yang membusuk per tahun. Detritus yang membusuk ini akan memberikan nutrisi yang berlebihan, tapi juga akan menghabiskan oksigen terlarut, mempengaruhi kualitas air, sehingga menghambat kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan endemik. Akan tetapi, ketika pertumbuhan eceng gondok dikontrol secara ketat, mereka akan sangat bermanfaat bagi ekosistem air. Mereka mampu menjernihkan air dengan menyaring racun yang berlebihan, serta dapat membatasi alga. Selain itu, akar serabut eceng gondok juga menyediakan habitat terlindung bagi banyak invertebrata air dan banyak spesies ikan berukuran kecil. Sementara, daun dan bijinya akan dimanfaatkan oleh beberapa spesies burung. Meskipun terdapat potensi besar untuk memanfaatkan eceng gondok yang bereproduksi secara massal, tumbuhan terapung ini seperti pedang bermata dua bagi alam. Jika tidak terkontrol populasinya, maka akan membahayakan. Kawasan terapung hijau ini berkembang biak dengan ganas tanpa peringatan, menyelimuti saluran air, kanal, danau, dan kolam. Di beberapa tempat, mereka bisa sangat padat sehingga kamu bisa berjalan di atasnya. Pengendalian biologis untuk membatasi populasi eceng gondok masih diselidiki. Saat ini, yang paling populer adalah dengan menggunakan kumbang dan ngangak tertentu sebagai predator alami eceng gondok. Namun, serangga-serangga ini tidak hidup cukup lama untuk menekan laju pertumbuhan eceng gondok yang begitu pesat. Kontrol populasi menggunakan predator alami ini bisa menjadi prioritas karena biaya yang diperlukan akan jauh lebih murah dan lebih aman jika dibandingkan menggunakan bahan kimia atau alat berat. Di Myanmar, di Danau Inle, eceng gondok telah tumbuh selama lebih dari 30 tahun hingga membentuk pulau-pulau terapung. Tapi uniknya, para petani berhasil menanam sayuran seperti tomat di pulau hijau tersebut. Metode yang dilakukan oleh para petani pulau hijau terapung di Danau Inle adalah dengan memanen, memotong, dan mencabut eceng gondok secara manual dengan menggunakan tangan atau perkakas tangan, menyisakan akar yang mudah disatukan, dan membaginya menjadi beberapa sektor untuk menyeimbangkan penerimaan sinar matahari. Sementara, danau tanah di Ethiopia tidak begitu beruntung. Danau ini sudah diserbu eceng gondok sejak tahun 2011. Laju perkembangan eceng gondok sudah terlalu parah, sehingga memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengendalikannya. Ilmu pengetahuan tentang pengelolaan eceng gondok memang telah banyak diketahui. Namun, pengetahuan tentang bagaimana menerapkan pendekatan pengendalian eceng gondok yang terpadu masih merupakan suatu tantangan. Salah satu uji coba yang paling berpengaruh dan terkenal adalah penggunaan kuda Nil. Spesies kuda Nil liar di benua Afrika, seperti di Rwanda dan Mesir, telah diamati melahap eceng gondok dengan kapasitas 90-140 kg sehari. Solusi ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Robert Broussard, seorang profesor di UC Davis Center. Dan perilaku kuda Nil ini telah menginspirasi karakter Disney Jacinthe Hippo, karakter prima ballerina di film animasi Fantasia. Of all the rivers down under, the one most down and under is the River Bremen at Ipswich, Queensland, and you must take our word for it that it is a river. But to all appearances, it's a long, winding garden, absolutely chock full of the beautiful water hyacinth. It's one of the freak sights of Australia, and the inhabitants of Ipswich are as proud of it as the citizens of Sydney are of their harbour. Eceng gondok telah dianggap sebagai tumbuhan air invasif di Amerika Serikat sejak tahun 1984. Di Afrika sejak awal tahun 1900-an, di Asia sejak tahun 1902, dan di Eropa sejak tahun 1930-an. Alasannya satu, mereka menyebar dengan sangat cepat. Sistem reproduksi eceng gondok adalah seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan menghasilkan benih melalui bunga.
Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan cara bertunas melalui sistem reproduksi vegetatif. Eceng gondok menggandakan dirinya dalam waktu 5-15 hari. Kondisi yang paling menguntungkan bagi pertumbuhan adalah air yang kaya nutrisi dengan suhu yang berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dan nilai pH antara 6,5 dan 8,5. Tumbuhan anak dihasilkan melalui perkembangbiakan vegetatif dengan tetap menempel pada tumbuhan induk, hingga akhirnya terfragmentasi atau terpisah karena angin atau karena kerusakan fisik lainnya. Perkembangan bunga umumnya dimulai pada awal bulan Oktober dan berlanjut hingga bulan-bulan lain di musim panas. Masing-masing bunga di tangkai akan tetap terbuka selama 1 hingga 2 hari sebelum gugur. Ketika semua bunga telah layu dan gugur, tangkainya perlahan-lahan merunduk ke dalam air dan setelah sekitar 18 hari, biji-biji akan dilepaskan dari kapsul yang terletak di dasar bunga yang mati. Biji-biji ini akan berkecambah dalam waktu 6-18 hari dan dapat tetap aktif dan bertahan menghadapi berbagai cuaca hingga selama 30 tahun. Di daerah beriklim hangat, reproduksi vegetatif berlangsung sangat cepat dan memungkinkan pembentukan kumpulan tanaman yang masif dan padat dalam waktu yang relatif singkat, seperti yang sedang dialami oleh Sungai Bengawan Solo saat video ini dibuat. Kembali ke dalam negeri, pemirsa, Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur mendadak berubah menjadi hijau. Ya, hamparan tumbuhan eceng gondok menutupi permukaan sungai sepanjang 5 km. Ngeri ya? Eceng gondok sebanyak itu menutupi permukaan air. Ada laporan yang mengatakan kalau ada pembiaran. Ada juga yang mengatakan kurangnya pengetahuan. Tapi seandainya bisa dimanfaatkan dari permukaan, apa yang bisa kita lakukan? Di banyak belahan dunia, upaya pemanfaatan gulma agresif ini telah marak dilakukan. Eceng gondok kaya akan nitrogen dan kalium, sehingga dapat digunakan sebagai pakan ternak, pupuk, mulsa, dan pengikat tanah. Bahkan, ada penelitian yang sedang menyelidiki penggunaan eceng gondok sebagai sumber selulosa komersial. Di beberapa negara di Asia Tenggara, eceng gondok direbus dan dicincang untuk dijadikan pakan ternak seperti sapi dan babi. Tapi ini perlu perhatian khusus dan penelitian lebih lanjut, karena banyak laporan yang menyebutkan kalau eceng gondok mengandung zat racun dan dapat membuat mamalia menjadi sakit atau mati. Di negara-negara di mana eceng gondok diperbolehkan tumbuh, mereka sering dibudidayakan untuk membantu proses pemurnian air pada fasilitas pengolahan air limbah industri, atau pada debit air dan saluran pembuangan terpadu. Akar eceng gondok mampu menyerap partikel tersuspensi dan kotoran terlarut dari air limbah, serta menyerap polutan logam seperti merkuri dan timbal, atau senyawa organik lain yang bersifat karsinogenik. Di beberapa negara, penelitian eceng gondok menunjukkan potensi biomasa. Eceng gondok dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan. Di India, akar eceng gondok dimanfaatkan dengan dikeringkan terlebih dahulu, lalu digiling, dan diolah menjadi briket sebagai bahan bakar memasak. Sementara, biomasa basah dapat diubah menjadi bahan kompos untuk memperbaiki kondisi tanah. Di beberapa negara di Asia Tenggara, batang eceng gondok sudah banyak dipanen dan dijadikan sebagai bahan baku kerajinan anyaman. Serat keringnya ditenun sebagai tali untuk membuat topi, tas, keranjang, alas kaki, dan barang-barang dekoratif, seperti karangan bunga dan vas. Serat eceng gondok juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas. Menurut analisis data pada sebuah jurnal di kemenperin.co.id, pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku anyaman dapat membawa keuntungan yang lumayan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Ini membuktikan, meskipun seringkali liar dan tumbuh sembarangan, jika eceng gondok bisa kita jinakkan, kita akan dapat menikmati suaka air yang menawan, sekaligus mendatangkan pendapatan yang cukup lumayan. Seperti dalam alur cerita Macbeth, karakter Lady Macbeth mengatakan, "Look like the innocent flower,
but be the serpent under it. Eceng gondok memang terlihat seperti bunga yang lugu, namun ada kekuatan akar yang sangar di bawahnya. Eceng gondok akan mendatangkan manfaat yang mumpuni jika terkendali, namun sebaliknya akan mendatangkan tragedi jika tidak dicermati. Eceng gondok mengingatkan saya pada peribahasa, terlalu aru berpelanting, kurang aru berpelanting, yang artinya segala sesuatu yang berlebihan akan menjadi tidak baik, segala sesuatu yang kurang juga tidak baik. Janganlah kita seperti eceng gondok dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus pandai dan teliti. Kita harus tahu segala risiko sebelum memutuskan meniti. Boleh memiliki keinginan berlebih, tapi harus punya strategi dan paham batas diri agar tidak merugi di kemudian hari. Ideal adalah pedoman hidup. Ideal adalah ketika kita berani bilang cukup. Kebanyakan makan kekenyangan, kurang makan kelaparan. Kebanyakan tidur pusing, kurang tidur runsing. Kebanyakan uang melayang, kurang uang rawan hutang. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. The Sarcastic Girl, Cookie Nibi QB, Cookie Nibi QB, Cookie Nibi QB, Toko Herbaltum, Karena Aku Keren Yui, Ducu Chong, Kucing, @pikafood.id, Nugget Ayam Kampung, My Favorite Song is Song Minggi, Muhammad Fattah, Fabian Energia, Apen Sayang Amira, Amira Sayang Apen, Awok 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 Awok, KA Imron 25, His Steward, SRC Barokah Sembung, belanja di SRC Barokah Sembung, Bismillah bisa turun 10 kg, Awok 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 Awok, Rafulaka Kroku CH, Eja Store, Trio Terenggiling, bapaknya cewek cantik Azkia, Cie, Mohabibullah 0311, Dino 41, Bunga Matahari, W3, Rosadi Family, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Toko Delingyu Karanggupito, semoga anak saya lahir selamat, si botak berambut gondrong, MNJ Makassar, Bahas Kumbang Trilobita, Valentino Jalung, Iota, Roti Jala Mak 5 Biadab, Roti Jala Mak 5 Biadab, Rival Fire, Jejak Publisher, Free Palestine, Keroro Suika, Barmanjenun, Suli Bukan Suami Furina, Arianto, Davi Monster Dino, dan V. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.